Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa kesehatan dan waktu yang luang, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, tentunya dalam rangka mendengarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menjalankan kewajiban Allah Azza wa Jalla yang diwajibkan kepada kita semuanya, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Tentunya ucapan terima kasih kepada guru kami Ustadzuna Abu Ibrahim Muhammad Ali hafizahullah taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami di sini, yang sebenarnya masih belum pantas ya untuk duduk di hadapan antum semuanya, duduk di hadapan beliau. Sebagaimana kaidah fikih dikatakan oleh para ulama, idza wajadal ma batalat tayammum. Jika sudah ada air maka tidak berfungsi lagi debu, batal tayammum. Di sini sudah ada air, sudah ada Ustadz Nurul, sudah ada beliau ya. Akan tapi ya, menurut kaidah para ulama yang berikutnya, idza quddimal asya fabda'u bih. Jika sudah dipersilahkan maka ya sudahlah, kita ngisi saja ya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan suatu tema yang besar, yaitu menggapai surga dengan ilmu. Kalau kita sudah berbicara surga, saya pengen tanya, siapa di sini tidak mau masuk surga? Angkat tangan. Saya kasih hadiah HP. Ada yang tidak mau? Subhanallah. Secara fitrah manusia, meskipun diri kita ini masih jauh dari perbuatan yang baik, masih jauh dari ya akhlak yang mulia, akan tapi secara fitrah kita menginginkan sebuah kenikmatan. Kita menginginkan kenikmatan, yaitu kenikmatan tentunya bukan kenikmatan yang sesaat sebagaimana kehidupan di dunia, akan tapi kenikmatan yang hakiki yang akan kita rasakan, yaitu kenikmatan berupa surga Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini ya tidak lama. Kehidupan di dunia ini tidak lama ya, sebentar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man tajawaza dzalik, sangat sedikit yang melebihi dari itu. Bahkan subhanallah, banyak yang kita saksikan di depan mata kepala kita sendiri, mungkin saudara kita atau kerabat kita yang wafat sebelum usia 60 tahun. Itu menunjukkan kehidupan kita itu sangat sebentar sekali. Oleh karenanya, jika kita gunakan kehidupan ini, kehidupan dunia ini dengan tidak beribadah kepada Allah, dengan amalan-amalan yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan,
maka betapa ruginya kita, yang mana kelak nanti kita akan dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Hidup kita ini singkat. Oleh karenanya Ibnu Umar pernah meriwayatkan sebuah hadis dan dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia ini seakan-akan kalian ini orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Kalau kita menyeberang suatu jalan, ya, kita ke pom bensin. Jalan itulah kehidupan kita. Pom bensin itu sudah finish sudah. Jadi itu kalau kita pengen tahu hakikat kehidupan kita sangat sebentar sekali. Oleh karena kalau kita tidak manfaatkan kehidupan ini di jalan Allah Azza wa Jalla, menurut terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kehidupan yang hakiki yang harus kita siapkan adalah kehidupan akhirat, dan itu adalah kehidupan yang paling baik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak menginginkan kehidupan akhirat. Mereka hanya menginginkan kehidupan, kenikmatan sesaat di dunia. Oleh karena kalau kita hanya menginginkan hal-hal yang enak di dunia, maka tak ubahnya kita seperti mereka, orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian telah disiapkan bagi kita yaitu surga, yang mana kita pasti ingin memasukinya. Dan kenikmatan di surga tidak pernah kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau mengatakan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku siapkan bagi hamba-hamba yang saleh. Lihat, hamba-hamba yang saleh, yang tidak pernah terbesit, yang tidak pernah terlihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, kita tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam hati kita. Kenikmatan yang ada di surga. Adapun di dalam Al-Quran digambarkan hanya sekilas. Tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Kemudian airnya manis, ya, lebih manis daripada madu, putih, lebih putih daripada susu, dan banyak digambarkan sekilas di dalam Al-Quran. Oleh karenanya itu kita ingin untuk memasuki surga Allahi Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah adalah kenikmatan hakiki. Ketika kaki kita menginjakkan surga Allah Azza wa Jalla, itu berarti kita telah mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan, yang dijauhkan dari neraka oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dia adalah hamba-hamba yang menang, hamba-hamba yang memperoleh kemenangan, kenikmatan yang hakiki. Adapun sekarang kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan itu semu. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan, mata'ul ghurur.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sadar, menyadari bahwasanya kehidupan kita bukan untuk bermain-main. Kita diciptakan untuk tujuan yang sangat-sangat mulia, yaitu untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Para ulama mengatakan liwahidun, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah, dan ini menjadi pembahasan kita, ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu, merendahkan diri kita di hadapan ilmu, di hadapan para ulama, itu adalah semulia-mulia ibadah. Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang tidak ada tandingan dengan ibadah-ibadah yang lain jika niatnya benar karena Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena semua ibadah yang kita lakukan itu membutuhkan ilmu. Jika ibadah dilakukan tanpa dasar ilmu, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Imam Ibnu Ruslan di dalam Nadham Az-Zubad, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertafaqquh fiddin, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan diberikan pemahaman terhadap agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengomentari hadis ini, ya, mengomentari hadis ini. Jadi mafhum dari hadis ini, yang bisa dipahami dari hadis ini, berarti orang-orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak dikehendaki untuk bertafaqquh fiddin. Kalau kita sudah mulai malas belajar, hati-hati. Hati-hati, kita diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena ketika malas kita datang, namanya orang belajar pasti akan datang saat-saat malas, yang bahasa syariat mengatakan futur. Ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirrah. Ya, setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Ya, walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat pasti ada masa-masa kita tidak semangat, futur. Ya. Akan tapi kata Rasulullah SAW, "Man kanat ya fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Kalau masa-masa futurnya, masa-masa malasnya itu masih dalam koridor syariat, ya. Dari misalnya biasa ngaji kitab, ya, berpindah dengan ngaji kisah-kisah, ya masih dalam koridor. Ya, kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu, kisah-kisah para anbiya, ya, kesabaran mereka, mukjizat-mukjizat mereka, tidak masalah. Atau kisah-kisah guru-guru kita, bagaimana perjuangan mereka di pondok-pondok pesantren, perjuangan mereka mendirikan pondok-pondok pesantren, subhanallah, nggak masalah, ya. Akan tapi famangkanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang malasnya, ya, di luar batas, ya, sudah melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, melanggar perintah dari Allah Azza wa Jalla, bermaksiat kepada Allah, maka kita akan binasa. Dan ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim merupakan daun fattah, ya, penyakit yang membinasakan.
Ya, oleh karena para penuntut ilmu, ya para jemaah sekalian, ya marilah kita tetap berada di dalam koridor syariat Allah Azza Jalla. Ketika kita terhinggapi rasa-rasa malas untuk melakukan yang sunnah-sunnah, ya sudah cukup yang wajib-wajib kita kerjakan. Yang paling penting kita tidak melanggar aturan-aturan Allah Azza Jalla. Kemudian terus kita berusaha berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semangatnya, sehingga kita bangkit, ya terus kemudian bersemangat di dalam thalabul ilmi dan menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara dikatakan para ulama, ya jalan singkat menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita kan sukanya yang singkat-singkat, ya jadi secara naluri ini kita suka yang singkat-singkat. Kalau sudah panjang males baca. Tapi kalau singkat, ya dibaca. Ya. Sekarang kan usum lagi musim kajian singkat. Ya. Akan tapi sering disalahpahami. Ya. Kajian yang harusnya 1 jam, ya 2 jam disingkat jadi ya 30 detik. Ya. Jadi TikTok. Ya. Akhirnya banyak disalahpahami. Ya. Nah, ini sekarang kita zamannya, zaman singkat-singkat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena ma'asyiral muslimin, di antara jalan singkat kita menuju surga adalah thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Dan para ulama yang lain juga meriwayatkannya. Ya. Abu Dawud, An-Nasai, bahkan Imam Ahmad juga dalam musnadnya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Subhanallah. Barang siapa yang berjalan, ya, untuk menuntut ilmu, ilman di situ nakirah. Ya, kalau nakirah yufidu, ya yufidu ala umum, ya yang dimaksud di situ semua ilmu syar'i, baik itu ilmu alatnya maupun ya yang lainnya. Ilmu alat seperti ilmu apa? Ya nahwu, shorob, ya atau mustalahul hadis, ya usul tafsir, ya ilmu alat. Ya, ataupun ilmu-ilmu yang pokok, tafsir, ya akidah, fiqh, hadis, ya semua. Yang dimaksud ilman di situ adalah ilmu syar'i. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, di dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah. Bayangkan ya ikhwan, antum berpuasa, kira gitu jalan menuju surga juga enggak? Ketaatan, nah, berpuasa, sholat berjamaah tadi, kira-kira jalan menuju surga enggak? Nah, ya, antum baca Quran, qiraatul Quran, ya, itu menuju surga enggak? Amalan menuju surga enggak? Nah, ya, apalagi banyak berbakti kepada orang tua, ya, mengangkat jenazah, menjenguk orang sakit, mendoakan saudaranya bil ghaib misalnya, mendoakan guru-guru kita, ya itu semuanya juga jalan untuk menuju surga. Akan tapi kenapa kok di sini dikhususkan menuntut ilmu ya ikhwan? Ya, karena menuntut ilmu itu adalah miftah, kunci agar kita bisa mengetahui semua amalan-amalan soleh. Dengan ilmu akan terbuka cakrawala kita. Ya. Karena ketika kita tidak berilmu, kita bingung mau ngapain. Ketika kita sudah tahu ilmu, oh masya Allah, ini amalan ini fadilahnya seperti ini amalan ini fadilahnya besar seperti ini, subhanallah. Sehingga jalan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla lebih mudah dengan ilmu. Oleh karenanya pantas Al-Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada tandingan dengan ibadah yang lainnya. Walaupun itu haji, walaupun itu umroh, walaupun itu yang lain. Ya. Karena haji, umroh itu juga butuh ilmu.
Ya. Ketika kita melakukan ya haji, umroh tanpa ilmu, kira-kira diterima oleh Allah atau tidak? Tidak akan diterima oleh Allah. Kita haji misalnya, ya, tapi tidak ke Mekah, ya, ke Lamongan, Masjid Namira, ya. Nah, kira-kira diterima atau tidak? Di sana ada ininya Ka'bah loh, gambarnya, ya. Kita diterima atau tidak oleh Allah? Ya, tapi niatnya ikhlas, masya Allah, ya, pakai rombongan satu bis, bayangkan, saking ikhlasnya itu, ya, selamatan dulu, ya, di rumahnya, ya, syukuran, ya, walimatul hajj, ya, saking ikhlasnya, tapi ke Namira, kira-kira diterima oleh Allah atau tidak? Tidak diterima ya ikhwan, ya, karena ibadah butuh dengan ilmu, ya, hatta antum sholat itu butuh dengan ilmu. Antum sholat maghrib misalnya 4 rakaat, kita diterima oleh Allah atau tidak? Tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Kenapa kok antum harus sholat 4 rakaat? Ya, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana aku sholat. Sholatnya Rasulullah SAW ketika maghrib 3 rakaat. Kemudian antum dengan alasan, "Oh, Ustaz, maghrib ini kan fit nih, saya baru mandi." Ya. Jadi kalau 3 kurang, nambah 1. Tetaplah diterima ya ikhwan, ya, ilmu, ya. Oleh karenanya para ulama ya ikhwan, ya, hidup mereka senantiasa dilalui dengan ilmu. Ilmu itu bagi mereka para ulama kita, para salafus saleh, ya, seperti apa? Makanan bagi kita. Mereka kalau tidak belajar ya ikhwan dalam sehari lemes. Kalau kita tidak makan sehari lemes. Kalau para ulama itu ya ikhwan, ya, kita tidak berbicara ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang sekarang ya ikhwan, ya, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ya, di antara salah satu muridnya Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau itu dalam sehari kalau tidak sakit itu beliau baca kitab 15 jam 15 jam ya ikhwan. Kalau kita tidur 15 jam, ya. Syekh Mashhur Hasan Salman, ya, ini salah satu ulama produktif muhakkik, ya, beliau itu punya kebiasaan membaca kitab itu 20 jam per hari. Bayangkan ya kawan, tidak bacanya cuma 4 jam, itu mungkin ya buat tidur, buat kamar mandi, buat apa, ya, buat sama keluarganya. Lihat hari-harinya, ini ulama mu'asirin, ya, belum ulama yang, ya, nanti coba kita akan sebutkan beberapa, ya. Ini ulama yang mu'asirin ya ikhwan. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga demikian, ya. Saking beliau semangatnya untuk belajar dan kemudian mengajar, pernah suatu ketika itu, ya, sekitar tahun kalau tidak salah 2012, beliau pingsan ya ikhwan di majelis. Pingsan karena saking capeknya, ya. Karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan ini, ya, adalah jalan menuju surga ya ikhwan, sehingga mereka perfect, ya, sehingga mereka mencurahkan segala macam kemampuan yang mereka bisa untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla, rumah kita yang hakiki, kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, ya. Sehingga, ya, mereka semuanya mereka kerahkan, ya, bayangkan ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ini yang saya bicarakan, ya, ulama-ulama mu'asirin yang masih hidup pada abad ini, ya, itu senantiasa beliau murojaah, ya. Beliau sudah tidak bisa melihat ya ikhwan, ketika mengajar kita itu beliau tidak melihat, pakai kursi roda, ya, tidak melihat, akan tapi hafalannya ya ikhwan, masya Allah, tanpa kitab ya ikhwan, ya, terutama menghafal rijal. Dan itu ilmu yang paling sulit dalam hadis itu, ilmu ilal, ilmu rijal, itu paling sulit itu yang dipelajari. Kan tapi beliau menghafalnya itu yang di luar kepala dan hafalannya masih kuat dan kokoh. Ya. Mereka betul-betul mencurahkan segala kemampuan mereka ya, ya. Syekh Shalih Fauzan, ya, di antara ulama kibar yang masih hidup sampai zaman ini, sampai sekarang. Ya, usianya sudah, ya, kurang lebih 90 tahun. Syekh Shalih Fauzan, yang mungkin antum juga pelajari kitab-kitab beliau,
yang dikenal dengan bahasa yang sangat mudah, ya, dengan uslub, dengan gaya bahasa yang ya mudah dipahami oleh para penuntut ilmu yang mubtadi'in, yang pemula, ya. Beliau dengan kesibukan berfatwa, kesibukan melayani umat, kesibukan mengajar, beliau masih menyempatkan waktu, ya ikhwan, untuk menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Syekhuna Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, hafizahumullah ta'ala, ya. Belum lagi kita kemudian, ya, baca sirah para ulama terdahulu, itu lebih dahsyat lagi, ya ikhwan, ya. Mereka dahulu ketika menuntut ilmu belum ada kayak sekarang, ya. Kita sekarang itu jarak antar negara itu sekarang sudah dekat, ya. Ada apa? Ta'irah, ada pesawat, ada kereta api, ada mobil, ya. Ada apa lagi? Sepeda motor. Jadi mudah wasilah-wasilah kita untuk mengantarkan kita kepada majelis ilmu. Dahulu para ulama tidak ada wasilah itu, ya kawan. Wasail, ya, itu tidak ada. Sehingga mereka mau tidak mau, kalau mereka tidak memiliki kendaraan, dan kendaraan paling mewah ketika itu apa? Apa? Hah? Apa kita kan? Apa paling mewah? Onta pelan, ya. Yang cepat, kuda, hison, nah, itu yang cepat itu, ya. Apalagi kalau sudah latihan, ya, kalau sudah dilatih, cepat itu, ya. Subhanallah. Akan tapi jarang, ya kawan, yang memiliki kuda itu jarang, ya. Saya ketika di Mesir itu rata-rata, ya, guru-guru kita itu yang, ya, sekarang ya ada mobil, ya, tapi masih ada mereka sebagian itu yang punya keledai, ya. Itu yang paling murah itu, ya, keledai itu, ya. Itu kalau disuruh apa saja itu manut, gitu, ya. Jadi begitu keledai itu. Ya, rata-rata orang-orang masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu mereka punya itu, ya. Dan banyak di antara mereka tidak punya apa-apa malah, sehingga mereka melakukan rihlah di dalam thalibul ilmi dengan jalan kaki, ya. Kisah ajibah yaitu, ya, yang sering diceritakan oleh Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu, ya, murid beliau Baqi bin Makhlad. Siapa? Baqi bin Makhlad. Beliau itu datang dari negeri yang sangat jauh, ya kawan. Ya, saya mendengar kisah ini, ya, ketika itu dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, ya, hafizahullah ta'ala. Beliau mengkisahkan dengan, ya, uslub yang sangat indah sekali, dan saya catat itu, ya. Baqi bin Makhlad itu dari negeri Andalus. Siapa yang tahu di mana Andalus itu? Irfa yadakum. Angkat tangan. Kalau menjawab angkat tangan. Santri. Spanyol. Nah, kurang tepat. Jawabannya harus sesuai dengan jawaban saya, yang saya mau. Kalau enggak, ya salah berarti. Ada yang bisa? Eropa terlalu luas, ya. Ada jantung ini, ya. Man, santri, mana halaqah Abu Bakar? Irfa yadakum. Apa Barcelona? Antum ini, ya, Barcelona. Tuh. Mana ya ikhwan? Hah? Mana? Dah. Andalus, ya ikhwan, sekarang terpecah menjadi 3 negara. Ya. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Spanyol, ya betul Spanyol, cuma masih kurang gitu. Portugal, ya, dan sebagian Perancis. Itu membentang. Di situ pernah Islam jaya, ya ikhwan. Ya, pernah Islam jaya di sana. Dan kalau antum berkunjung ke sana, ya mungkin bisa bareng nanti sama saya. Saya belum juga pernah ke sana. Cuma ya lihat di YouTube itu. Ya, antum kalau ya lihat itu nanti lihat di YouTube. Bagaimana negeri Spanyol sekarang itu masih sepanjang mata memandang, ya ikhwan. Ya, apa namanya, masih ada pohon zaitun. Ya.
Jadi umat Islam itu ketika masuk ke suatu negara, membebaskan suatu negara, itu tidak menjajah ya kawan, tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau masuk itu grogoti, ya diambil apa yang bisa diambil, kemudian dibawa ke negaranya. Tidak, kalau Islam tidak. Apa yang bisa dibawa, apa yang bisa dikembangkan di negara itu Islam itu. Dan ketika itu, ya Islam berekspansi ke negeri Andalus. Yang dibawa ketika itu adalah ya pohon-pohon zaitun itu. Oleh karenanya, kalau antum tahu produk di antara produk terbaik minyak zaitun itu dari mereka sekarang. Sampai sekarang itu menjadi pemasukan negara ya kawan. Ya, minyak zaitun dari Spanyol. Itu masih ada sampai sekarang. Akan tapi dan Andalus menjadi saksi bahwasannya orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak punya toleransi. Ya. Ketika kita berkuasa, dibiarkan gereja-gereja masih ada, ya. Karena toleransi di dalam Islam adalah ya sudah, ya lakum dinukum waliyadin. Ya sudah beribadah saja. Yang paling penting ya kita tidak saling mengganggu. Ya saya juga tidak mendukung kamu ibadah, apalagi jaga kamu ibadah, tidak. Ya ibadah saja. Ya, tapi ketika mereka berkuasa ya ikhwan, kita dihabisi libas habis. Ya, dihabisi betul-betul sehingga ya ibaratnya istilahnya Islamic Center kita di sana itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ya sudah jadi gereja. Ya, di Cordoba. Ya, subhanallah. Di sana pernah hidup yang bernama Baqi bin Makhlad. Mereka jauh rihlah dari Andalus. Ya, kalau antum melihat nanti peta itu berjalan menuju Irak. Di mana Irak? Di Baghdad. Ya, tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk menuntut ilmu. Ya. Karena menuntut ilmu ya itu ya kepada para ulama. Ya, selagi kita bisa, kita menuntut ilmu dengan para ulama. Melakukan perjalanan jauh. Itu bukan perjalanan ya sebentar ya ikhwan. Ya, jauh sekali. Ya. Itu menyeberangi samudra. Kemudian sampailah dia di negeri Baghdad. Setelah berhari-hari, mungkin juga berbulan-bulan, sampai ke negeri Baghdad. Sampai ke sana, ya qadarullah wa masyafa'al, terjadi fitnah di sana. Sehingga Imam Ahmad ketika itu ya tidak boleh mengajar. Ya karena ketika itu pemerintahannya ya adalah dari kalangan Mu'tazilah. Ya, dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an makhluk, dan ini bertentangan dengan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, ya firman Allah ya azza wajal, dan bukan makhluk. Dan Imam Ahmad disiksa hanya mempertahankan akidah itu ya. Sehingga Imam Ahmad dipenjara sebagaimana dikatakan para ulama selama 28 bulan. Berapa tahun itu? Ya. 28 bulan. 2 tahun 4 bulan. Ya. Habis itu juga dilarang ngajar, tidak boleh ngajar. Ya. Sehingga Baqi bin Makhlad ini sudah mendengar kabar-kabar itu. Ya, dulu masih belum ada WA ya kawan, belum ada status, sehingga ya harus memastikan gitu loh, benar nggak kabar-kabar ini, atau desas-desus saja, atau hanya sekedar ini dan isu dan lain sebagainya. Akhirnya datanglah Baqi bin Makhlad menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah sampai ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam Ahmad kemudian terkejut, ya sepertinya engkau bukan orang sini, ya karena kan ya kalau kita tahu lah ya wajah-wajah orang Pasuruan, ya wajah-wajah ya wong Jawa, tahu lah gitu ya. Ini wajah-wajah luar Jawa. Ini secara naluri kita bisa nampak gitu ya. Jadi ketika itu ini bukan orang Irak, ini pasti orang asing ini. Dari mana engkau gitu? Tanya. Saya dari negeri yang sangat jauh. Oh, dari Andalus. Oh, saya mengira kamu dari Afrika. Ya. Afrika yang bagian yang dekat Andalus, ya di Maroko, ya di Maroko. Afrika mana itu? Ya utara ya, yang di atas itu. Itu di sana masih orangnya putih-putih ya kawan. Jadi Baqi bin Makhlad berarti bisa ditebak orangnya tidak terlalu hitam, berarti putih. Ya.
Karena kalau sudah Afrika ke selatan, nah, itu sudah tidak terlihat orang itu biasanya. Iya. Iya. Tapi kalau Afrika yang bagian utara itu ya masih seperti kita lah, ya kuning-kuning begitu. Nah, kemudian ditanya, saya kesini mau belajar kepadamu. Kata Imam Ahmad, ya, fima makna, ya, apakah engkau tidak mendengar kabar bahwasanya aku ini sudah tidak boleh lagi mengajar? Kalau aku mengajar ya tidak taat kepada waliul amr. Bayangkan, ya, ketaatan Imam Ahmad, ya. Kemudian bagi bin Makhlad mengatakan, mahilah, masa tidak ada di akal-akali gitu loh, masa tidak ada gitu. Saya sudah datang jauh-jauh, masa iya saya pulang lagi, kan tidak mungkin gitu ya. Kalau kita gimana? Kira-kira datang jauh-jauh ke Pasuruan, tiba-tiba pondoknya udah tutup, musik jalan-jalan sih, ya, selfie-selfie dulu gitu. Kalau bagi bin Makhlad enggak ya kawan, ya, enggak ada pikiran, oh saya nunggu Imam Ahmad disuruh ngajar lagi, boleh mengajar, saya jalan-jalan aja lah dulu, muter-muter Baghdad, ya, siapa tahu ada view-view yang bagus, ya. Tidak ya, ya. Akan tapi bagi bin Makhlad kemudian ya minta kepada Imam Ahmad, apa tidak ada cara lain gitu loh, biar saya tetap dapat ilmu, ya, saya kesini dia pengen belajar. Ya ada, kata Imam Ahmad, yaitu kamu harus jadi pengemis, ya, kamu harus pakaian pengemis, compang-camping, ya, pokoknya lusuh begitulah. Kamu datang setiap hari bertanya tentang masalah agama kepadaku, nanti saya jawab, sehingga tidak ada orang yang curiga, ya. Dan ada syarat yang lain, kamu tidak boleh menghadiri majelis yang lain. Kenapa? Kalau nanti kamu menghadiri majelis yang lain, nanti bakal ketahuan syurtoh, nanti ketahuan polisi, nanti repot saya repot, kamu repot, dideportasi nanti, ya. Nah, enggak, ya dan muafik. Akhirnya tiap hari bagi bin Makhlad ini datang, ya, dengan pakaian pengemis, kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, beliau menjawab, ya. Oleh karena Syekh Abdul Aziz, ya, memberikan komentar, bagi bin Makhlad dikasih makanan akhirat, dikasih makanan dunia sama Imam Ahmad. Dikasih makanan akhirat berupa ilmu, berupa hadis-hadis Rasul SAW, ya. Kemudian bagi bin Makhlad juga dikasih makan, ya, subhanallah. Lihat kebaikan para ulama, dikasih makan. Besok begitu terus datang, ya, besoknya datang lagi, sampai kemudian Imam Ahmad diizinkan untuk mengajar lagi di majelis umum, di masjid jami'. Imam Ahmad merasa bahwasanya masya Allah, ya, bagi bin Makhlad ini memiliki kesabaran yang super, kesabaran tingkat tinggi, ya, di masa-masa sulit, di saat-saat sulit mau dia belajar, ya. Maka akhirnya jadi, ya ikhwan, orang kalau belajar, ya, dan dia mau berkorban, ya ikhwan, dia akan jadi betul-betul talibul ilm, ya, betul-betul jadi, tidak malas-malasan, tidak kemudian gaya-gayaan aja, enggak, ya, betul-betul mau susah. Karena menuntut ilmu itu ya memang harus susah, ya kawan. Kalau kita sekarang menuntut ilmu udah susah, ya kita tidak dapat ilmu. Oleh karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, man lam yaduk dzulla ta'allumin sa'atan tajarra dzulla jahli tula hayatihi. Imam Syafi'i pernah mengatakan begitu, ya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan, ya, susahnya menuntut ilmu itu susah, ya kawan. Ada ngapalnya, ada persiapannya, ya, kadang dah tidur, kadang di kelas ngantuk, ya, kadang dimarahi ustadznya tidak bisa ngi'rob, ya, iya tak? Iya, ya, kadang, ya, pokoknya susah lah. Ada makannya juga sedikit gitu, ya, ya. Apalagi kita kemudian telat dari kamar mandi, sudah habis, ya sudahlah, ya, tidak makan. Harus merasakan itu, ya kawan. Sekarang mungkin insya Allah untuk makanannya sudah enak-enak nampaknya, ya. Dulu, ya, zaman-zaman kakak kelas antem tuh ya luar biasa itu, ya, masih ada yang makan, ya, jagung, ya, makan kayak gitu, ya, lauknya itu nyari di sawah, ya, subhanallah. Itu zaman-zaman kakak kelas antem itu,
Ya, nah ini sekarang alhamdulillah sudah banyak perkembangan, sudah masya Allah. Atau harus bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi begitu ya kawan, harus susah. Kalau kita tidak pernah merasakan susah, pahitnya menuntut ilmu, ya rasakan sendiri. Ya kita akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang kehidupan kita. Mau enggak kita jadi orang bodoh? Ya. Tidak mau ya kawan. Meskipun kita bodoh, cuma enggak mau dikatakan bodoh. Ya. Mau antum dibodoh-bodohin? Enggak mau secara fitrah ya kawan. Cukup kebodohan itu tercela ketika orang yang dikatakan bodoh itu marah. Ya. Antum misalnya saya ya tiba-tiba saya teriak, "Wih, antum ya bodoh," misalnya. Marah antum kan? Ya, marah. Nah, itu termasuk sudah ya tercelanya kebodohan. Cukup bagi ilmu itu kemuliaan ketika orang padahal tidak berilmu cuma dinisbatkan masya Allah alim al-alama. Oh itu agak seneng. Oh iya tak, gue gitu. Agak pede gitu lah. Ya. Padahal kan yo tidak begitu. Ya. Apaan Qur'annya masih tidak kuat, kadang hilang, kadang kan begitu. Itu sudah kemuliaan itu ya. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, masih banyak lain kisah-kisah yang lain. Ya, kitab yang wajib antum baca wahai penuntut ilmu adalah kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Ar-Rihlah fi Talabil Hadits. Wajib itu antum baca. Ya, antum bolak-balik aja wis. Kitabnya kecil. Ya, antum kalau bisa hatamkan 10 kali 20. Biar rasa untuk kita akan bisa rihlah dalam menuntut ilmu itu ya tertancap dalam dada antum. Ya, disebutkan kisah-kisah bagaimana Jabir bin Abdullah jalan 1 bulan hanya untuk 1 hadis. Ya, menemui Abdullah bin Unais. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari jalan dari Madinah ke Mesir hanya menemui Uqbah bin Amir hanya untuk mencari 1 hadis. Banyak ya kawan. Kalau kita sekarang masya Allah klik itu sudah ratusan hadis itu. Ya. Tapi zaman kita sekarang kata Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya kita sekarang sudah zamannya mudah ya kawan. Maktabah Samila itu tinggal kita klik kaul ulama, seret, itu sudah keluar semua. Tapi yang tidak ada pada zaman ini adalah keberkahan. Keberkahan ya ikhwan. Ya. Imam Bukhari pada zamannya belum ada Maktabah Samila, belum ada Google. Syekh Al-Alama Google belum ada. Ya. Akan tapi bisa membuat suatu kitab terbaik setelah Al-Qur'anul Karim. Dan itu tidak bisa sampai sekarang tidak bisa ditandingi. Belum ada yang bisa menandingi kitab Sahih Bukhari. Itu kata Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah masalah keberkahan ya ikhwan. Masalah keberkahan. Sesuatu yang sedikit akan tapi barokah ya ikhwan, itu lebih baik daripada banyak tapi tidak barokah, itu malah membinasakan kita. Oleh karena ilmu yang mengantarkan kita ke surga adalah ilmu yang barokah. Bagaimana ilmu yang barokah itu ya ikhwan? Ilmu yang senantiasa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Semakin kita belajar, semakin kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis, mendapatkan mungkin dimudahkan untuk bisa bahasa Arab, untuk bisa, semakin takut kita kepada Allah. Bukan semakin congkak, bukan semakin sombong. Mau kita merendah, tetap duduk di majelis ilmu, di hadapan guru-guru kita. Subhanallah, memuliakan para ulama. Tidak sombong, tidak kemudian ya baru bisa bahasa Arab sedikit langsung jago debat, langsung semua didebati sini lawan saya. Ya, subhanallah. Ilmu itu bukan seperti itu bukan ilmu itu. Ahli ilmu kata Imam Ahmad dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasat Ta'dhimil Ilmi, boleh mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Ya, hakikat ilmu yang sesungguhnya itu ya ikhwan, bagaimana kita semakin takut kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Semakin kita mendapatkan ilmu, semakin takut kita kepada Allah. Semakin sering kita menangis kepada Allah ya Azza wa Jal, menangisi dosa-dosa kita yang sangat banyak. Ya. Bukan semakin kemudian kita menentang aturan Allah, ya. Kemudian kita membuat hal-hal yang baru, ya, mentang-mentang kita mungkin punya gelar profesor, doktor dan lain sebagainya. Ya, mengatakan yang halal haram, yang haram halal dan lain sebagainya, mengotak-atik syariat Allah. Tidak. Ilmu itu bukan itu. Akan tapi bagaimana ya tumbuh rasa takut kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kita tidak berani berbicara kalau kita belum mengilmui
Karena berbicara tanpa ilmu, terlebih urusan agama, ya ikhwan, ini banyak orang masuk di ranah ini, ya ikhwan. Kalau urusan dokter, ya ikhwan, itu antum tidak berani. Antum sakit jantung, tidak berani antum kemudian tanya sama tukang bakso, Pak, saya sakit jantung, obatnya apa kira-kira? Berani tidak antum? Ya. Oh, itu mas Paramek mas, mati antum. Ya, sudah sesek ini, ya, tidak berani. Itu masalah kesehatan, masalah kemudian teknik, ya, bannya copot misalnya, ya, kemudian antum tanya sama orang-orang yang lagi belajar ini, mas, ban saya copot mas, oh, tidak punya tang saya, ya. Kita akan pasti mencari yang ahlinya, tukang tempel ban. Kalau motor kita rusak, mobil kita konslet, kita pasti juga nyari bengkel. Kalau kita sakit ya juga nyari dokter. Tapi kalau urusan agama, ya ikhwan, ini di warung itu ngomong orang agama, di warung kopi, subhanallah, sambil biliatan ngomong agama, ya, ini bahaya, ya, ini luar biasa, ini fitnah besar ketika kita berani berbicara tentang agama Allah, tentang syariat Allah tanpa didasari dengan ilmu. Dan ini kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan ini sebesar-besar dosa, bahkan lebih besar dosanya daripada dosa syirik. Bayangkan, ya, karena berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu bisa mengakibatkan kepada kesyirikan, bisa mengakibatkan kepada kebid'ahan, bisa mengakibatkan kepada kemaksiatan. Sembarangan berfatwa tanpa ilmu, maka kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati, ya kawan. Ya, tidak mudah, ya kawan, jadi dai, kemudian jadi, ya, kemudian yang ditanya tentang ini itu tidak mudah, ya, itu berat, ya, mas'uliyatun kabirah di hadapan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya, tidak mudah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ilmu itu, ya, kemudian sudah membekas pada diri kita, membuat kita semakin takut kepada Allah, kita tidak akan berani, ya. Oleh karenanya ilmu yang harus kita pelajari sebelum kita pelajari ilmu-ilmu yang lain adalah qaul la adri, ya. Dan ini sering kita diajarkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu di dalam majelis beliau, masya Allah, ya. Padahal beliau itu alim, al-allamah, sudah diakui keilmuan ulama dunia. Tapi yang paling saya sering dengar itu beliau mengatakan la adri, ya. Beliau tidak berani menjawab sesuatu yang, ya, beliau belum istihdar, belum hadir, ya. Terkadang permasalahan itu harus ada tasawur masail, harus ada kemudian gambaran yang sangat detail, kemudian bisa dikasih ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Antara satu dengan yang lain tidak sama, ya kawan, ya. Nah, itu qaul la adri, dan dikatakan para ulama itu adalah nisful ilm. Ya. Jangan malu kemudian kita ditanya tentang masalah agama, la adri, ya, kecuali memang kalau kita sudah tahu, ya jangan jawab la adri, jawab saja, ya, tentunya dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah dan yang lain. Jadi begitu, harus timbul kepada diri kita rasa takut kepada Allah. Kemudian ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga Allah adalah bagaimana ilmu itu berbuah sebagai amalan soleh, ya. Karena perbedaan penuntut ilmu dengan yang selainnya, ya ikhwan, adalah mereka menuntut ilmu untuk diamalkan. Dan ini termasuk di antara niat li talabil ilmi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ya. Di antara niat menuntut ilmu, kata beliau, ada 4: raf'ul jahli an nafsihi wa raf'ul jahli an ghairihi, ya, kemudian lil amali bihi, dan ihya'ul ilmi, mengangkat kebodohan daripada diri sendiri, karena kita hakikatnya bodoh. Innahu kana zaluman jahula, ya, manusia itu adalah yang zalim, kemudian juga jahil. Kemudian kita berniat untuk mengangkat kebodohan daripada orang lain. Kita niat di dalam menuntut ilmu ini, kita dakwahkan, ya ikhwan. Minimal kita berdakwah kepada keluarga kita, ya. Baru kalau mungkin kemudian kita dikasih kesempatan, diberikan kesempatan, nggak apa-apa, kita kemudian berdakwah kepada manusia, kepada masyarakat, ya, lebih bermanfaat. Kemudian kita juga niatkan di dalam menuntut ilmu itu untuk beramal, ya ikhwan. Dan ini adalah samaratuh,
samaratu menuntut ilmu itu, samarah buah dari kita menuntut ilmu adalah al-amal. Ya. Jadi menuntut ilmu bukan hanya bikasratir riwayah, banyak-banyakan mengumpulkan ngapal-ngapal banyak ngapal, tapi tidak ada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlihat mana prakteknya ya ikhwan, mana pengamalan terhadap hadis Rasulullah SAW, mana demikian, mana adab, mana akhlak, mana ini, tidak terlihat. Hanya sekedar mungkin mencatat di majelis, habis itu selesai kitabnya dijadikan bantal, habis itu dilempar begini. Oh, tidak begitu. Ya, harus berasar. Kalau kita pengen menggapai surga Allah Azza wa Jalla, harus berasar ilmu yang kita miliki dengan amal saleh. Ya. Amal saleh ikhwan. Ya. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua akan diberi balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Hama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun itu kecil, ya, akan menuai balasannya berupa pahala dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah kalian ya meremehkan kebaikan walaupun itu kecil, walaupun hanya senyum kepada saudara kita, ya asalkan jangan senyum-senyum sendiri, ya itu stres ya. Tapi kalau senyum ya ketemu ustaz apalagi ya, salam ya, kemudian ketemu jamaah yang lain, assalamualaikum, harus ramah ya ikhwan, ya harus ramah. Ditanya ya, ini perbedaannya ya tulab zaman sekarang ini. Kalau dulu tuh kelas antum masya Allah ya kawan, ramahnya luar biasa. Ya, kita baru datang di gerbang itu langsung ditanya, dari mana akhi? Begitu. Ya, masya Allah. Apa kesibukannya? Ya, subhanallah. Boleh nggak silaturahmi ke rumah? Gitu. Makan bareng, nah, gitu. Ya. Jadi banyak kenalan jadinya. Subhanallah. Jadi ada asarnya ya kawan. Asar kita menuntut ilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian harus apa? Didakwakan. Sudah ada. Nah, azan dulu ya, nanti kita lanjut sebentar. Insyaallah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara ilmu yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla, ya, kita ulang lagi adalah ilmu yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, kemudian ilmu yang berbuah dengan amalan saleh. Dan yang berikutnya adalah ilmu yang kemudian bermanfaat untuk orang lain. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di antara khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan tidak ada ya kawan, manfaat yang paling manfaat, ya, manfaat yang paling manfaat, yaitu kecuali kita memberikan sebuah ilmu kepada seseorang. Itu adalah manfaat paling manfaat. Kalau kita beri uang ya 100.000, itu sehari paling habis. Gimana pembuatan? Iya, sehari habis. Ya. Kalau kita beri uang 1 juta, paling ya 2 hari 3 hari langsung cus ke alun-alun beli HP. Nah, gitu. Habis. Tapi kalau kita beri ilmu akidah yang hak, ya kita beri ilmu ini amalan saleh, ya yang sesuai sunnah, itu akan terus ya kemudian berbuah amal terus menerus. Itu akan menjadi amalan atau pahala jariyah yang akan mengalir kepada kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Jika seorang meninggal akan terputus semua amalannya kecuali 3, yaitu yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Kalau kita punya uang, punya kelebihan harta, kita infakkan di jalan Allah, ya kita gunakan tuh wakaf buat pesantren, buat pondok, buat masjid, ya, atau ya kita wakafkan untuk membiayai penuntut ilmu, ya, untuk memberi makan fakir miskin, memberi makan penuntut ilmu, luar biasa, pahalanya besar, ya, sedekatin jariyah.
Tapi terkadang tidak semua orang diberikan kelebihan harta. Kadang kita pas-pasan untuk makan sendiri ya, kadang susah. Ya, tapi kita punya kesempatan. Aw ilmin yuntafa'u bi. Kita punya ilmu. Ya. Dengan ilmu itu kita bisa share, kita bisa bagikan. Dengan ilmu yang sedikit itu kita bisa bagikan minimal kepada anak kita, minimal kepada saudara kita. Ya. Kalau kita misalnya punya ilmu, bisa baca Al-Quran, kita ajarkan mungkin tetangga-tetangga kita kumpul, ayo belajar Iqra misalnya, subhanallah. Manfaatnya besar. Ya, luar biasa. Kemudian orang bisa membaca Al-Quran. Gara-gara kemudian belajar dengan kita, itu luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya ada awaladin salihin yad'ulah. Ya, anak yang saleh yang kemudian mendoakan, ya, yang mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sampai kehidupan kita seperti orang mati, yaitu tidak membawa manfaat apa-apa. Ya, para ulama meskipun mereka sudah mati, akan tapi mereka hakikatnya adalah hidup dengan ilmu mereka. Mereka senantiasa hidup, ya ikhwan. Antum sampai sekarang senantiasa menyebut Imam Ahmad, menyebut Imam Syafi'i, menyebut siapa? Imam Nawawi. Subhanallah. Mereka walaupun sudah wafat ya ribuan tahun yang lalu, akan tapi ilmunya senantiasa hidup, kitab-kitabnya bermanfaat. Oleh karenanya kalau kita ingin ya menggapai surga Allah Azza wa Jalla, menjadilah orang-orang yang bermanfaat ya, minimal untuk diri kita dan keluarga kita ya, kalau bisa untuk masyarakat banyak. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan ilmu. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Rabbuna tabaraka taala. Meskipun kita tertati-tati, susah, menghafal susah, duduk kajian kadang males apa. Ayo terus. Ya. Ayo terus sudah. Ya. Jadikan tujuan kita, target kita adalah surga Allah Azza wa Jalla. Ya, surga itu tidak bisa diraih dengan santai-santai. Ya. Inna sil'atallahi ghaliyatun. Sesungguhnya perdagangan Allah Azza wa Jalla itu sangat mahal. Ya. Wa sil'atullahi al-jannah, dan perdagangan Allah Azza wa Jalla itu yang mahal itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karena tidak bisa dengan santai-santai kemudian kita hanya dengan enak-enakan tidur-tiduran langsung bangun-bangun, wih surga. Tidak bisa. Ya, harus apa? Dengan biljih, ya, dengan biljuh, ya, biljid, dengan semangat, dengan juhud kita. Bagaimana kita bisa kemudian ya meraih sebuah ilmu kemudian kita amalkan. Baik.